Silakan waktu dan tempatnya Bu Marcella. Oke, terima kasih Bu Olen. Selamat siang juga buat teman-teman yang bergabung siang hari ini. Senang sekali saya diberikan kesempatan oleh N2000 untuk membawakan materi tentang imunitas milenial. Semoga nanti apa yang akan kita bahas boleh berguna untuk kita ya setiap hari ya. Berbicara tentang new normal ya, berarti kita harus mempersiapkan imun tubuh kita nih, mempersiapkan imun tubuh kita karena tadi Ibu Olen sudah menyinggung tentang PSBB sekarang sudah mulai dibuka. Ya secara langsung kita sudah berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Mau atau tidak mau kita sudah berdampingan dengan yang namanya virus COVID-19 ya. Di luar sana banyak sekali orang yang kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala berkeliaran. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka sudah ada di sekeliling kita, ya, baik di dalam komunitas kita, atau mungkin di tempat kita bekerja, atau mungkin di tempat juga sekolah ya, kalau milenial mungkin ke kampus atau ada komunitas tertentu. Ya, atau mungkin cuman sekedar berpapasan di jalan. Kita tidak tahu siapa nih orang yang bertemu dengan kita, ya. Tapi tentu saja kita tidak punya hak ya untuk mengatur-ngatur hidup orang, ya. Tapi kita bisa mempersiapkan diri kita supaya imun tubuh kita kuat dan bisa melawan si COVID-19, supaya tidak sampai terpapar virus COVID-19, ya. Nah, tentu kita sudah tahu ya bagaimana cara untuk menjaga imun tubuh supaya lebih baik lagi ya, seperti berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, dan salah satu juga yang sangat penting adalah memakan makanan yang bergizi, ya, yang memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh kita, ya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ya, kalau untuk menyediakan makanan yang sehat, yang bernutrisi itu butuh perjuangan. Kenyataannya tuh seperti itu, butuh banget perjuangan. Apalagi kaum milenial itu di pagi hari itu biasanya memiliki waktu yang sangat singkat gitu, karena harus cepat-cepat ke kampus atau harus cepat-cepat ke tempat bekerja. Anak saya saja yang masih usia SD sekarang sudah mulai sekolah dari rumah. Jadi pagi-pagi itu sudah harus standby di depan handphone atau di depan laptop untuk belajar. Jadi kalau untuk disuruh makan yang sehat di pagi hari itu luar biasa ribet gitu. Dan bagi kaum milenial biasanya kita mencari sesuatu yang praktis, lalu kemudian enak untuk dimakan, lalu kemudian menyenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah makanan-makanan yang kita makan ini bagus untuk tubuh kita? Karena kan biasanya ya kalau mau ke kampus atau mau bekerja, biasanya kita cari sesuatu yang udah ready. Kita nggak sibuk-sibuk lagi harus ke pasar beli sayur dan sebagainya untuk kita makan gitu ya. Nah, saat ini saya punya solusi ya buat teman-teman yang mungkin merasa ribet kalau pagi-pagi harus menyediakan makanan yang sehat, karena kita juga tidak bisa setiap hari seperti itu ya. Jadi kita ada yang namanya 2 produk yang luar biasa yang boleh menjadi makanan imun bagi tubuh kita karena mengandung nutrisi yang lengkap dan juga ada antibodinya ya. Ada Super Green Food dan Vitayang susu kolostrum atau Vitayang susu skim. Nah, di layar ini ya Bapak Ibu bisa lihat di atas kita ini ada gambar Super Green Food 10 tablet dan 1 saset Vitayang susu kolostrum ini sudah cukup menjadi perisai imun di pagi hari. Ya, kenapa kita harus minum di pagi hari? Karena pagi hari ini sangat menentukan bagaimana kita akan menjalani hari kita. Ya, dari pagi hari kalau kita sudah terlindungi, ya tentunya kita akan merasa aman untuk menjalankan aktivitas kita kalau harus berada di luar rumah. Ya, dalam rumah juga tentu sangat penting. Karena kalau si virus-virus atau kemudian patogen-patogen itu, ya virus COVID-19 itu kan kita tidak tahu kita bertemu dengan orang yang seperti apa gitu, di hari apa, di jam berapa. Tapi kalau misalnya dari pagi hari, kita benar-benar sudah dilindungi tubuh kita dengan si perisai imun, SGF dan susu kolostrum, kita tuh merasa lebih aman dan nyaman untuk melewati hari-hari kita gitu ya. Nah, di sini ada satu nutrisi yang bagus banget, namanya Super Green Food ya, sebagai makanan sel.
kita tahu bersama bahwa tubuh kita ini terdiri atas triliunan sel. Kemudian triliunan sel ini yang akan menjadi jaringan, lalu menjadi organ, lalu kemudian terciptalah tubuh kita gitu ya. Pernah nggak kita berpikir bahwa makanan yang sudah kita makan ini apakah sudah memuaskan sel tubuh kita atau sudah mengenyangkan sel tubuh kita? Pada kenyataannya makanan yang kita makan setiap hari itu hanya mengenyangkan mulut gitu, menyenangkan di mata, di mulut, kemudian di perut. Tapi tidak sampai benar-benar mengenyangkan si sel tersebut. Padahal sel tubuh kita ini adalah yang menentukan jaringannya itu sehat, organnya sehat, lalu tubuh kita juga sehat. Kalau tubuh yang sehat tentu tidak akan gampang terserang penyakit ya. Nah, kalau dalam keadaan sehat ya, tubuh kita ini, sel tubuh kita beregenerasi dalam satu hari 16-24 jam itu beregenerasi menjadi 2 sel. Jadi dia membelah diri menjadi 2 sel. Tapi kalau kita konsumsi super green food, maka sel tubuh kita ini akan membelah diri jadi lebih banyak, jadi 4 ya. Oleh karena itu mereka yang konsumsi SGF itu terlihat lebih segar, kemudian lebih berenergi dan juga lebih maksimal ya, lebih kelihatan sehat dan awet muda. Dan tentu saja kalau selnya sehat, maka akan terhindar dari yang namanya virus-virus yang akan mengganggu tubuh kita. Ya, oke, next. Nah, di dalam super green food ini sebenarnya apa sih yang terkandung di dalamnya sehingga dibilang bahwa ini adalah makanan super, makanan yang istimewa? Apa yang terkandung di dalamnya? Ya, di dalam SGF ini terbuat dari 2 alga terbaik ya, namanya Chlorella sorokiniana dan Spirulina plantensis. Mungkin ketika dengar kata spirulina, Bapak Ibu di sini ada yang saya sudah pernah beli spirulina, saya sudah pernah makan spirulina, saya udah tahu nih spirulina. Tapi tahu nggak kalau si spirulina dan chlorella ini atau alga ini itu punya grade-nya masing-masing ya, dia punya tingkatannya dan dipastikan di dalam super green food Chlorella sorokiniana dan Spirulina plantensis ini merupakan yang terbaik, kualitas yang paling bagus. Kemudian di dalamnya juga terkandung pepars, polifenol dan vicosianin ya. Kita tahu ya pepars atau PPARS ini luar biasa banget, disebut menggetarkan dunia pengobatan di era abad 21 karena sangat bagus untuk penderita kanker, bahkan penyakit-penyakit berat lainnya ya. Oke, kalau untuk penyakit kanker misalnya ya, ketika mengkonsumsi SGF, maka kita ada namanya di dalam SGF itu seperti melakukan apostosis. Jadi seperti memberikan pisau tajam kepada si sel kanker ini untuk melakukan bunuh diri. Ya, kita tahu ya orang kalau sudah terkena kanker itu pusing luar biasa gitu ya, karena banyak obat-obatan apa yang dikasih tahu tuh pasti diminum supaya bisa cepat sembuh gitu ya. Dan kalau mengkonsumsi SGF sebelum dan sesudah kemoterapi, itu efek-efek dari kemoterapi itu bisa lebih ditekan gitu ya, seperti muntah-muntah, pusing, kemudian rambut rontok dan sebagainya ya. Lalu kemudian kandungan polifenol ini sangat bagus, merupakan antioksidan yang sangat kuat yang menjaga kadar kolesterol total agar tetap berada pada kisaran normal, sehingga bisa mencegah terjadinya serangan jantung, lalu kemudian stroke ya. Membaca hal ini tuh saya sebenarnya agak menyesal ya. Saya menyesal karena kenapa nggak dari dulu saya tahu SGF ini bagus ya. Papa saya tuh meninggal gara-gara stroke gitu. Kalau saya tahu dari dulu SGF ini bagus banget untuk pembuluh darah kita, itu pasti dari dulu saya sudah memohon dengan sangat supaya papa saya minum si SGF ini supaya nggak meninggal di usia muda ya. Tapi ya itu kan sudah berlalu ya, kita mensyukuri. Saya yakin juga beliau sudah bahagia sekarang ya. Jadi bagi teman-teman di sini, para milenial atau orang tua milenial mungkin yang
keluarganya ada yang menderita stroke, coba dikasih SGF karena sangat bagus banget. Bahkan juga mencegah bagi kita yang memang riwayat keluarganya seperti itu. Setelah tahu hal ini, saya setiap hari pasti saya konsumsi, mengharuskan diri saya untuk konsumsi SGF karena bagus banget. Lalu kemudian bagi pasien diabetes, si SGF ini bagus sekali. Orang yang menderita diabetes, masalah utamanya adalah pada pankreas ya. Pankreasnya ini tidak bisa bekerja dengan secara maksimal sehingga gula darahnya itu tidak bisa dikontrol. Naik terus, naik terus. Nah, kandungan di dalam PEPARS ini, di dalam SGF, si PEPARS ini sangat bagus untuk kesehatan organ pankreas, di mana si PEPARS ini meningkatkan sensitivitas imun. Dan GLA-nya mengatur kadar gula darah. Jadi bagi yang menderita penyakit diabetes, minum SGF 10-15 butir setiap hari itu bagus banget. Bahkan kalau misalnya Anda mau tingkatkan menjadi 10 butir 2 kali sehari, 2 kali 10 setiap hari, itu sangat bagus banget ya. Lalu kemudian si SGF ini dengan segala senyawa-senyawa terbaik yang terkandung di dalamnya ini saling bersinergi, berpadu menjadi lebih baik ya, berpadu menjadi lebih baik. Jadi bukan keunggulan satu-satu dari senyawa yang saya sebutkan tadi, tetapi ketika kita mengkonsumsi si SGF ini kita mendapatkan hasil yang maksimal daripada si PEPARS, polifenol dan vicosianin. Ada yang tadinya konsumsi SGF hanya untuk menyembuhkan asam lambung gitu ya. Kita tahu tubuh kita ini dalam kondisi yang asam banget. Dan si SGF ini merupakan basah ya. SGF ini basah. Jadi kalau penderita asam lambung ini, pengalaman saya dulu waktu menderita asam lambung tuh luar biasa menderita ya. Kalau setelah makan tuh gasnya jadi naik dan berkumpul berkumpul di leher, kemudian di dadanya berasa panas, leher atau kerongkongannya berasa sakit gitu ya. Nah itu luar biasa nggak bagus dan nggak banget gitu ya. Nah kalau Anda mengalami masalah dengan asam lambung gitu setelah makan siang mengkonsumsi SGF, maka akan menetralkan si keasaman tubuh kita gitu. Kemudian kita minum air yang banyak, maka si toksin-toksin di dalam saluran pencernaan kita akan dibuang melalui feses atau urin gitu ya. Nah, yang saya maksud di sini, kadang-kadang ada orang yang minum SGF itu hanya untuk menyembuhkan asam lambung gitu ya. Tapi ternyata mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tadinya minum SGF untuk menyembuhkan asam lambung ternyata menyembuhkan juga pencernaannya dia, lalu kemudian tubuhnya lebih sehat, dan yang paling penting terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ya. Oke. Nah, si SGF ini juga merupakan suplemen yang padat gizi dan murah ya. Di layar sini Bapak Ibu bisa lihat ya, dalam 10 butir SGF yang Anda minum itu terdapat vitamin B12 yang setara dengan 20 potong ikan tuna. Ya. Nah, ini menjadi jawaban bagi mereka yang vegetarian. Vitamin B12 ini kan sangat bagus supaya kita tidak terkena anemia gitu. Sedangkan mereka yang vegetarian itu tidak makan daging. Nah, SGF ini jadi solusi. Dengan minum 10 butir SGF sudah memenuhi kebutuhan vitamin B12-nya. Ya. Dan kemudian juga SGF ini vitamin A-nya setara dengan 15 gelas susu. Ya, sangat bagus untuk kesehatan mata. Ya, bagi Anda yang mungkin mengalami minus, plus atau silinder ya, SGF sangat bagus. SGF ini sangat bagus untuk kesehatan mata, minimal supaya tidak naik gitu ya. Tapi pada kenyataannya banyak yang turun. Ya, saya punya satu testimoni teman saya ini, anaknya dari umur 1 tahun sudah pakai kacamata. Ya, karena mata kiri minus 2,5, mata kanan minus 2,5. Setelah 7 bulan mengkonsumsi SGF, ternyata diperiksa lagi itu berkurang ya, dari 2,5 jadi 2,25.
Itu kan bagus banget. Dan saya juga sebenarnya mata minus ya, mata kiri 2,5, mata kanan 2,75. Nah, penderitaan orang yang mata minus tuh biasanya tuh suka dibilang sombong. Wah, kamu sombong ya, udah dari jauh disenyum-senyumin, nggak mau senyum balik, nggak mau nyapa balik. Itu padahal kita tuh nggak bisa lihat karena rabun gitu ya, samar-samar. Nah, yang saya rasakan ketika saya mengkonsumsi SGF, itu sekarang saya sudah bisa lepas kacamata. Bahkan orang dari pandangan yang jauh tuh saya udah bisa mulai, memang belum jelas sampai benar-benar jelas, tapi sudah lumayan bisa mengenali orang gitu ya. Jadi sudah nggak dibilang sombong lagi gitu ya karena mata minus ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami mata minus, ya dicoba si SGF ini karena bagus banget ya. Lalu kemudian ada juga asam folatnya itu setara dengan 10 kilogram jeruk mandarin. Wah, keren banget ya. Waktu hamil tuh biasanya kita dikasih asam folat ya. Asam folatnya gunanya buat apa, dokter? Untuk supaya buat daya ingat atau buat otak anak, supaya nanti anaknya jadi anak yang pinter gitu. Biasanya kata jawaban dokter seperti itu ya. Oke. Nah, saya punya satu cerita ya, masih berkaitan dengan asam folat ini. Jadi dulu saya waktu hamil anak pertama, saya mengalami yang namanya ngidam yang parah banget gitu. Jadi dari permulaan kehamilan sampai sudah mau melahirkan, besoknya sudah mau lahiran, itu saya masih muntah-muntah gitu. Jadi masuk makan itu keluar lagi, masuk obat keluar lagi, masuk vitamin keluar lagi, masuk buah keluar lagi. Dan memang benar-benar harus di tempat tidur gitu. Jadi nggak maksimal gitu menurut saya nutrisi yang saya terima waktu kehamilan, masa kehamilan. Lalu kemudian pada saat saya mau melahirkan juga sudah melewati hari perkiraan lahir. Jadi pada saat dilahirkan ternyata ketubannya itu sudah berwarna hijau. Jadi si bayi ini sudah minum air ketuban yang nggak bagus gitu ya, sudah mengandung kotoran gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada testimoni dari teman saya gitu ya, katanya dia waktu lagi hamil mulai mual muntah-muntah dan nggak terkontrol, itu kayak saya dulu gitu. Lalu dia bilang, Kak, saya waktu mual-mual saya minum SGF, itu saya nggak jadi mual-mual loh, saya nggak jadi muntah loh, masih mual sih, tapi kemudian saya akhirnya nggak jadi muntah gitu. Wah, saya langsung berpikir ya, waduh, kalau dari dulu saya tahu SGF, pasti saya udah minum SGF supaya saya tidak mengalami penderitaan selama 9 bulan ya. Dan memang benar setelah anak saya lahir gitu ya, dari usia 1 sampai dia sekitar umur 5-6 tahun itu memang pertumbuhannya bisa dibilang lambat ya, bisa dibilang lambat daripada teman-teman seangkatannya. Pertumbuhan tubuhnya agak lambat gitu. Biasanya kalau kita lagi keluar rumah suka ditanya, wah bayinya umur berapa? Oh umur 3 tahun gitu. Kok kayak umur 1 tahun gitu ya? Nah, sebagai seorang ibu kalau digituin gitu kan rasanya aduh gimana, nggak banget gitu seperti itu. Sedih banget dibully seperti itu. Nah, lalu waktu anak saya lihat setelah saya beri SGF rutin setiap hari gitu ya. Untuk anak-anak kan SGF diberi 5 butir. Saya kasih 10 butir setiap hari. Saya treatment dia untuk minum SGF. Itu saya lihat pertumbuhannya tuh benar-benar ngejar teman-temannya yang dulu ya, dia kalau lagi berdiri gitu dia paling pendek sendiri gitu. Sekarang tinggi badannya tuh ngejar gitu, berat badannya ngejar. Dan pelajaran-pelajaran di sekolah pun guru-guru sampai bilang, wah Yanela udah mulai bagus ya sekarang ya, daya tangkapnya lebih cepat, lalu kemudian juga dia lebih proaktif gitu dalam kegiatan belajar mengajar. Dan satu hal yang sangat saya senang, jadi anak saya ini juga mengalami masalah dengan paru-paru gitu ya. Jadi ketika dari lahir sampai mau sekitar umur 6 tahun itu kita rutin tiap bulan itu pasti 3-4 kali ke dokter untuk nebulizer, lalu kemudian untuk kalau dia ada sakit-sakit apa diperiksa gitu ya. Nah, contohnya kalau malam kita semua udah pada kedinginan tidur, dia tuh bisa keringatan parah dan harus berkali-kali ganti baju kalau malam. Nah, waktu diperiksakan ke dokter, kata dokter, wah anak ini adalah anak alergi.
anak alergi yang sudah mengarah ke asma gitu, karena paru-parunya nggak bagus gitu. Kalau bernafas juga, kalau sudah tegang lagi bernafas, mau tidur lagi memperhatikan sesuatu tuh dia nafasnya bukan dari hidung tapi dari mulut gitu, dan kita bisa dengar bunyi ngorok gitu ya. Nah, ternyata setelah konsumsi SGF ya 10 butir setiap hari, anak saya ini mengalami kebaikan yang luar biasa. Dia tidur malam sudah tidak ngorok, lalu kemudian sudah tidak pernah berkeringat ketika malam. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa banget gitu ya. Bisa dibandingkan yang kemarin-kemarin itu kalau ke rumah sakit itu habis berapa? Hanya dengan mengkonsumsi SGF 10 butir setiap hari, bukan hanya kesehatannya yang jadi bagus, dia juga lebih berprestasi dan lebih pintar gitu di sekolah. Teman-teman mungkin yang di sini yang nonton ya, saya lihat ada tetangga-tetangga saya, itu pasti tahu bagaimana perjuangan saya, bagaimana dulu membesarkan si anak saya yang pertama ya. Banyak sekali tantangan untuk itu ya. Jadi SGF ini sangat bagus bagi Anda mungkin yang mempersiapkan kehamilan, silakan konsumsi SGF karena asam folatnya luar biasa bagus buat otak bayi, buat otak si ibu, bisa dikonsumsi juga oleh orang dewasa sampai manula. Jadi kalau buat orang dewasa sampai manula, mencegah yang namanya Alzheimer atau mencegah kepikunan. Ya, jadi sangat bagus si SGF ini untuk kita konsumsi setiap hari, ya. Nah, di sini dengan komposisi yang ada di dalam SGF yang luar biasa bagus, nutrisinya juga bagus, itu sudah memenuhi kebutuhan tubuh kita, ya. Dan dalam 10 tablet SGF itu sudah tergandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Coba bayangkan kalau kita tadi ya mau beli daging sapi, tadi 20 potong daging sapi itu berapa harganya? Ya, 20 potong sedang itu berapa harganya? Atau 20 potong ikan tuna itu berapa harganya? Kita hitung aja 100.000 gitu ya, 100.000. Dibandingkan dengan 10 tablet SGF ya, kisarannya hanya sekitar 15.000. Wah, luar biasa banget sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang ini SGF ini sangat murah, sangat menjawab kebutuhan, dan sangat istimewa. Karena di dalamnya terkandung berbagai macam nutrisi yang luar biasa bagus untuk tubuh kita. Oke. Nah, selain SGF, kita juga punya satu produk yang luar biasa, namanya susu skim. Ya, dia bertindak sebagai antibodi di dalam tubuh kita. Nah, susu skim ini berasal dari sapi yang di peternakan New Zealand, ya, peternakan terbaik. Dipastikan rumput yang dimakan juga rumput yang tidak tercemar pestisida dan segala macam, dan juga memang benar-benar bagus, sapinya tuh bersih, dirawat dengan baik gitu ya. Nah, diambil kolostrumnya. Apa sih kolostrum? Kolostrum ini adalah cairan kental berwarna kuning yang dihasilkan pada masa akhir kehamilan dan kemudian setelah 3 hari melahirkan gitu. Dan ini sangat bagus banget untuk dikonsumsi ya, karena dia bertindak sebagai yang menyeimbangkan imun tubuh kita ya, si susu Vitayang kolostrum ini. Next. Nah, di dalam Vitayang susu skim atau Vitayang kolostrum ini mengandung yang namanya immunoglobulin atau antibiotik alami. Di sini kita bisa lihat ada simbol Y chain ya, atau interferon gamma ya, atau gamma chain ya. Jadi immunoglobulin ini bertindak sebagai sistem pertahanan tubuh yang bertugas untuk melemahkan atau membunuh si kuman yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dan saya punya satu testimoni ya tentang si immunoglobulin yang terkandung di dalam susu skim ini. Jadi saya dari dulu itu sangat anti dengan ikan yang tidak dimasak secara sempurna gitu ya, atau ya pokoknya makanan-makanan yang kurang higienis tuh pasti bahkan bermasalah. Saya rasa bukan cuma saya, tapi respon tubuh saya kalau orang lain mungkin tidak mengalami masalah, saya akan mengalami masalah gitu ya. Nah, suatu saat saya dan suami lagi makan malam, itu tiba-tiba kok lagi makan, jantungnya udah berdetak kencang. Lalu kemudian pipi udah merasa merah, panas. Telinga udah berasa panas.
saya pikir saya jatuh cinta gitu. Enggak ya. Jadi saat itu saya mulai sadar, oh kayaknya ini saya lagi keracunan makanan gitu ya. Karena atau kalau orang Manado biasanya bilang mabok ikang gitu ya, keracunan makanan. Jadi saya, aduh ini makanan ini berarti nggak cocok buat saya gitu. Langsung saya ingat dulu mama saya selalu bilang kalau misalnya lagi keracunan makanan, itu cara yang terbaik adalah minum susu dan minum obat yang 3 huruf, depannya C, belakangnya M, warna kuning gitu ya. Minum obat tersebut gitu, supaya nanti bisa sembuh. Nah, waktu itu saya minta suami saya, ayo tolong beliin di apotek gitu. Nah, saya ingat, oh, ada susu kolostrum, langsung saya minum 1 saset susu kolostrum. Di saat itu juga, waktu baru selesai minum, itu saya langsung bisa ke toilet gitu ya, dan ternyata dibuang semua gitu ya, dibuang semua, dan nggak tunggu waktu lama itu gejala-gejala keracunan makanan itu udah mulai hilang gitu. Saya udah nggak merasakan deg-degan, udah nggak merasakan sakit kepala dan sebagainya. Sampai-sampai suami saya ketika baru pulang dari apotek bawa si obat tersebut, suami saya bilang, wah kamu prank saya ya, karena ternyata udah sembuh, udah sehat lagi gitu ya. Dan itulah bagusnya si susu kolostrum, cepat banget proses untuk menyembuhkannya ya. Si kuman yang sudah terlanjur masuk di dalam tubuh itu langsung dibuang saat itu juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu tunggu lama-lama. Jadinya kan saya nggak perlu lagi minum si obat tadi yang saya bilang ya. Karena itu dia, di dalam susu kolostrum IgG sapinya ini 40 kali lebih kuat daripada IgG pada manusia. Oke. Nah, si susu Vita yang kolostrum ini juga adalah bertindak sebagai imunomodulator. Jadi dia sebagai antibiotik alami ya. Imun ini kan sifatnya saya pernah baca itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau dia terlalu tinggi tidak bagus, dia juga tidak terlalu rendah itu tidak bagus. Kalau misalnya terlalu rendah, kita rentan terkena berbagai macam penyakit, termasuk si COVID-19. Kalau dia terlalu tinggi, maka akan bahaya gitu. Bisa menyebabkan penyakit autoimun gitu ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi kita memang benar-benar harus seimbang gitu ya. Sistem kekebalan tubuh kita itu benar-benar harus seimbang supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, termasuk si COVID-19 ya. Dan di dalam Vita yang susu kolostrum ini menyeimbangkan sistem imun ini supaya tidak terlalu tinggi atau juga tidak terlalu rendah ya. Dan dia mengontrol faktor-faktor yang bisa membuat sistem imun kita ini jadi liar ya, jadi liar. Dan imunomodulator di dalam susu kolostrum itu ada di dalam kadar 1%. Kalau sudah di atas 1% itu sangat bahaya karena berpotensi overstimulus gitu ya. Kita mungkin pernah dengar orang bilang, jangan sering-sering minum antibiotik, nanti kamu jadi kebal terhadap obat gitu ya. Tapi dengan mengkonsumsi si susu Vita yang kolostrum, kita tidak khawatir ya, karena ini alami dan tidak menyebabkan kita jadi kebal gitu ya terhadap obat, karena kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang pun tidak masalah. Malahan ada penelitian bahwa mengkonsumsi susu kolostrum dalam jangka waktu 6 bulan ini akan memperkuat sistem imun tubuh kita supaya tidak gampang terserang berbagai macam penyakit. Nah, di sini juga susu kolostrum ini sangat berguna untuk pembentukan dan perkembangan tulang. Di sini teman-teman bisa lihat ada osteoblast dan osteoklas. Nah, saya jelaskan dulu apa itu osteoblast dan osteoklas. Osteoblast ini adalah yang bertugas untuk membentuk tulang gitu ya. Sedangkan si osteoklas ini adalah yang bertugas untuk memecah
mineral berupa kalsium di dalam tulang untuk ditransfer ke darah kita supaya bisa diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya, atau di tempat-tempat yang dibutuhkan. Nah, pada umur 1 sampai 30 tahun si osteoblast dan si osteoklas ini dia tuh meningkat bersama-sama gitu ya, 1 sampai 30 tahun. Itulah sebabnya kita harus rajin-rajin minum susu. Dari 1 sampai 30 tahun tuh harus rajin-rajin minum susu karena lagi menabung kalsium gitu ya. Nah, setelah umur 30 tahun sampai 50 tahun, si osteoblast dan osteoklas ini dia statis pergerakannya gitu ya. Dah, banyak yang bilang, aduh saya udah umur begini ngapain saya minum susu gitu, ngapain juga saya minum susu gitu, kan sudah lewat, masa-masa pertumbuhan sudah lewat. Padahal kalsium itu sangat dibutuhkan di sini ya, karena si osteoblast dan osteoklas ini sudah bergerak statis gitu ya. Nah, ketika sudah berusia 50 tahun, si osteoklas yang tugasnya ngambil-ngambil kalsium, itu dia statis, masih tetap terus begitu gitu ya, posisinya begitu terus. Tapi si osteoblast ini ya, si osteoblast ini sudah mengalami penurunan gitu ya, dia sudah performance-nya sudah mulai menurun gitu si osteoblast. Makanya setelah umur 50 tahun biasanya orang akan mengalami yang namanya masalah-masalah tulang, persendian, tulang keropos dan sebagainya ya. Jadi kita bukan cuma sekedar minum susu juga ya, bukan cuma sekedar minum susu atau bukan hanya sekedar susu yang tinggi kalsium saja. Kita harus benar-benar memperhatikan mana susu yang baik yang bisa merangsang si osteoblast ini. Sehingga ketika berumur 50 tahun pun kita tuh tidak akan takut-takut mengalami yang namanya tulang keropos ya. Jadi di dalam susu Vitayan Colostrum itu sudah dipastikan ya, dia sangat bagus untuk pembentukan dan perkembangan tulang. Nah, banyak juga yang suka bilang begini, aduh saya nggak suka minum susu, saya takut kalau minum susu tuh nanti saya jadi gemuk gitu. Nah, kalau untuk di dalam Vitayan susu kolostrum ini justru sangat bagus untuk slimming, untuk merampingkan tubuh ya. Cuma kadang-kadang ya kalau kita lagi minum susu kita pertanyakan dulu side dish-nya apa. Kadang orang kalau minum susu temennya cake ya, temennya kue-kuean, ya bisa aja langsung malah jadi bertambah gemuk ya. Tapi kalau minum susu dipadukan dengan si SGF ini, justru ini bisa melangsingkan tubuh kita gitu ya. Karena di SGF juga tadi SGF ini bagus banget untuk mereka yang mau menurunkan berat badan ya, ditambah dipasangkan dengan si susu Vitayan Colostrum tentunya sangat bagus untuk membuat tubuh kita setidaknya tidak naik. Tapi kalau kita memang rajin memaintain tubuh kita malah bisa turun ke berat badan yang ideal. Yes. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu di layar sudah ada sarapan yang tidak sehat versus sarapan sehat bagi generasi milenial. Ya, katakanlah sarapan yang tidak sehat itu nasi uduk, lontong sayur, nasi kuning, kemudian apalagi nih, makanan-makanan yang enak dimakan pagi hari gitu ya. Tapi tahu nggak kalau kita makan makanan seperti itu, proses pembakarannya kan tuh butuh waktu dan butuh oksigen yang banyak supaya metabolismenya tuh bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan justru karena memang oksigennya udah dipusatkan untuk metabolisme si makanan di dalam perut kita, yang tadinya oksigennya mau ke otak, hanya ke konsentrasinya malah ke perut terus gitu ya, untuk melakukan tugasnya di situ. Nah, akhirnya apa? Berdampak pada gampang lelah, gampang capek, kemudian gampang ngantuk, dan sebagainya ya. Tapi kalau kita minum SGF dan susu skim sebagai sarapan sehat bagi kaum milenial, itu kan karena SGF dan susu skim ini sangat light, ya, dia gampang banget diserap oleh tubuh gitu. Jadi oksigennya ini bisa maksimal terserap untuk digunakan di otak. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya oksigennya ini maksimal di otak kita, apa sih efek sampingnya? Nah, efek sampingnya ini ya, sarapan sehat menentukan otak cemerlang, menentukan juga masa depan kita. Ya, kenapa ya? Karena kalau kita sarapan sehat, maka itu nggak akan mudah capek, nggak akan mudah ngantuk. Lalu kemudian kita jadi
lebih bisa berkonsentrasi untuk belajar dan bekerja. Ya, kalau kita sudah konsentrasi, maka ide-ide baru, ide-ide brilian tuh bisa muncul. Nah, kita kalau banyak ide di sekolah atau di kampus atau di dunia pekerjaan, banyak ide tuh pasti kepake dan menentukan prestasi kita di masa depan. Makanya sarapan di pagi hari itu menentukan prestasi kita di masa depan. Ya. Nah, oke. Kita sekarang masuk ya ke paket-paket yang ditawarkan kepada Bapak Ibu yang mungkin sekarang sudah penasaran gitu ya. Ini produknya saya mau beli di mana ya? Si SGF lalu si susu kolostrum itu saya mau beli di mana? Nah, kebetulan sekarang ini ada special offer buat Bapak Ibu yang hadir di live IG ini. Segera hubungi teman-teman yang mengundang Anda karena kita lagi ada promo yang luar biasa ya. Ada satu botol SGF isinya 50 tablet ya, dan satu buah sabun Kangsen ya, bagus banget sabun ini. Harga normalnya itu 130.000. Saat ini lagi di diskon 24%, di promo menjadi 99.000. Jadi Anda hemat 31.000. Ya. Kemudian kita ada paket yang kedua. Paket imunitas milenial, harga normalnya itu 625.000. Lagi diskon 28%, promonya jadi 449.000. Jadi Anda hemat 179.000. Sudah mendapatkan 4 botol SGF 50 tablet, 1 box Vitayang susu kolostrum, dan juga dapat sabun hijau. Keren banget gitu ya. Keke sangat peduli dengan imun kita ya, sangat peduli dengan kita ya, bangsa Indonesia. Makanya diberikanlah paket ini supaya sangat bisa dijangkau gitu oleh banyak orang. Nah, oke, demikian Bu Olen sekilas tentang imunitas milenial. Semoga tadi apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang menonton live IG siang hari ini. Ya, wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Marcella. Boleh di komen ya, tepuk tangan ya. Jadi Bu Marcella tahu bahwa memang banyak hal-hal baru juga ya yang saya lihat ya waktu apa yang dibagikan oleh Bu Marcella ya tadi ya. Nah, Bu Marcella pengen tahu nih, kan momoknya anak muda kan gini ya, saya kalau pagi itu harus sarapan sebanyak mungkin ya supaya supaya otak bisa cesplong, karena kalau perut kosong otomatis pasti nggak enak waktu belajar, jadi karena kerucuk-kerucuk gitu. Nah tadi kan cuma minumnya 10 tablet susu super green food sama 1 saset susu skim. Emangnya cukup ya? Maksudnya kan kayaknya kok nggak ngunyah apa-apa kan, jadi kayaknya mulutnya kok kayaknya gatel gitu. Nah itu sebenarnya cukup gak sih gitu? Kalau dibilang cukup ya pasti cukup Bu Olen ya, karena tadi di awalnya saya sudah bahas tentang sel tubuh kita. Sel tubuh kita ini kalau kelaparan dia akan membuat kita tuh dikit-dikit lapar. Udah makan masih lapar lagi gitu ya, pernah nggak ngalamin seperti itu? Udah makan masih lapar lagi, itu karena sel tubuhnya ini nggak mendapatkan makanan. Nah justru pengalaman saya ketika saya minum SGF dan susu kolostrum ini ya, karena saya merasa bahwa si sel tubuh saya ini sudah mendapatkan makanannya dengan maksimal, tidak gampang lapar gitu Bu Olen. Memang mungkin butuh waktu penyesuaian supaya nanti bisa setiap hari konsumsi SGF ini nanti akan lama-lama terbiasa gitu ya, dan kita memang harus punya tekad untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat gitu. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu, mumpung usia masih muda gitu ya Bu Olen. Jadi bukan kuantitas jumlah makanannya yang bisa mengenyangkan, justru kalau sel tubuh kita udah kenyang, maka dia akan memberitahu ya otak bahwa oh iya udah kenyang gitu ya. Tapi kalau misalnya sel tubuhnya tidak kenyang, maka akan nagih terus, saya masih lapar, padahal sudah banyak yang dimasukkan dalam tubuh. Itu boleh. Oh, berarti sebenarnya memang itu masih momok kaum milenial pada umumnya atau orang-orang pada umumnya ya, bahwa harus makan banyak baru bisa cukup dan kenyang gitu. Padahal dengan 10 SGF sama 1 susu skim aja udah bisa memenuhi
memenuhi kebutuhan ya, memenuhi gizi ya berarti ya. Jadi kan sebenarnya Betul, itu hanya perlu dilatih ya berarti ya. Perlu dilatih untuk betul, supaya bisa karena biasa. Betul begitu ya. betul, Nah, betul, Bu tadi juga Olen. sempet nih saya tadi ada kutip sedikit dari cerita Bu Marcella gitu loh. Ada yang memang anak yang minum SGF terus matanya, oh saya lupa nih. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh dikirim di kolom komen ya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, kembali kepada tadi pertanyaan saya. Tadi Bu Marcella kan ada ngomong mata minus turun, ya kan, turun minusnya. Nah, itu minumnya itu anak umur berapa, terus minumnya berapa tablet per hari gitu. Jadi biar yang di sini juga pada tahu ya. Oke, kalau untuk anak-anak ya, disarankan untuk minum 5 butir SGF setiap hari. Tapi kalau untuk seperti anak saya yang memang mengalami ada yang tadi di paru-paru itu, saya kasih 10 butir setiap hari, tidak masalah. Berarti sebenarnya 10 butir juga nggak ada masalah ya kalau diminum. Nggak ada masalah, karena SGF ini adalah makanan. Jadi, karena dia makanan, mau banyak pun itu tidak akan mengalami overdosis, bukan obat. Kalau obat itu kita bisa overdosis, tapi kalau makanan enggak. Gitu. SGF ini makanan. Oh, tadi yang mata minus turunnya dalam waktu berapa lama, Bu Marcella? 7 bulan. 7 bulan Oh, konsumsi oke. SGF rutin dari 2,5 turun jadi 2,25. Itu dibuktikan dengan ada pemeriksaan di klinik mata ya, gitu. Oh, I see. Sekarang masih minum, Bu Marcella? Iya, masih minum. Ada diuji lagi nggak, Bu? Benar-benar sampai Eh, bisa. Oke, kebetulan yang anak ini saya sudah lose kontak dengan mamanya. Ini jadi saya harus mencari tahu lagi gitu ya. Tapi memang laporan terakhir ketika dia rutin konsumsi SGF itu memang mengalami penurunan gitu. Tapi untuk kondisinya yang sekarang memang harus dipastikan lagi gitu, boleh. Oke, Bu Marcella, kan tadi kita salah satu produk yang kita bawakan juga kan tentang susu skim ya, Bu. Iya. Harus pagi. Oh, ini bentar. Saya sebelum pertanyaan saya ini ada yang nanya, apa harus pagi sebelum makan atau bisa sesudah makan siang kalau untuk tadi minum SGF sama susu skimnya, Bu? Oh, seperti yang saya bilang di awal ya, ini kita mau menciptakan perisai imun di pagi hari supaya kita bisa terlindung sepanjang hari. Kalau kita mau menciptakan perisai di pagi hari kan, kita kan nggak tahu ya, kita mau ketemu orang yang OTG ini di siang hari atau di malam hari atau di pagi hari. Makanya paling bagus itu dikonsumsi di pagi hari gitu ya, dalam keadaan perut kosong, minum susu, lalu kemudian SGF 10 butir gitu ya. Dan SGF ini bagus banget karena dia SGF ini dia bisa menurunkan berat badan, bahkan juga bisa menambah berat badan, tergantung cara minum kita gitu ya. Tadi saya juga sudah membahas tentang asam lambung. Jadi kalau orang ada asam lambung itu konsumsi SGF-nya itu justru setelah makan gitu ya. Jadi SGF ini paling bagus dikonsumsi di pagi hari, dan susu kolostrum paling bagus dikonsumsi pagi hari. Siap. Berarti Bapak Ibu, ya, susu skim dan SGF itu paling bagus dikonsumsi pada saat pagi hari kalau bukan kalau bisa ya, pada saat perut lagi kosong. Kenapa? Karena memang dia akan sangat membantu memberikan gizi untuk sel. Karena kan tadi dibilang ya, SGF itu sebagai makanan sel. Nah, Bu Marcella, sebagai pertanyaan penutup, karena waktu kita semakin sedikit, ya, jadi kalau misalkan susu skim, Bu Marcella, kan seringkali apa itu kan susunya asalnya dari sapi. Banyak orang kan juga yang memang juga alergi dengan susu sapi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ada masalah nggak dia meminum susu kolostrum? Enggak ada masalah, Bu Olen. Enggak ada masalah. Jadi ada beberapa teman yang dia katanya waktu itu ada teman saya ya, dia bilang dia yakinkan saya ini saya kalau minum susu tuh biasanya saya langsung BAB yang cair gitu ya, maaf. Dan ketika dia minum susu kolostrum juga tidak terjadi masalah tersebut gitu ya, nggak masalah. Jadi silakan aja minum susu kolostrum. Oke. Ini ada pertanyaan bagus Bu Marcella tadi, pertanyaan terakhir dari saya. Ini kalau minum Romil, dia bisa sama-sama dengan kolostrum juga kah? Apa diminumnya boleh bersamaan atau harus dikasih jeda waktu? Gimana tuh Bu Marcella?
baiknya dikasih jeda waktu. Jadi setelah minum Romil, 30 menit kemudian baru minum susu kolostrum. Oke, 30 menit. Semoga menjawab ya tadi buat yang ingin bertanya ya. Nah, kalau untuk nah ini ada lagi nih, untuk menurunkan berat badan, kalau kayak gitu cara konsumsinya gimana Bu Marcella untuk SGF dan susu skim? Biasanya ya saya kalau untuk mau menjaga atau menurunkan berat badan, itu saya konsumsi ketika bangun tidur gitu ya, masih dalam keadaan perut kosong, langsung minum susu skim, 1 saset. Lalu kemudian baru disusul dengan 10 tablet SGF di pagi hari. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Bu Hubaidah. Saya mungkin mau tambahin sedikit pengalaman saya pribadi ya Bu Marcella ya. Wah ya Dalam boleh boleh meminum boleh. SGF ya. Kalau susu skim mungkin belum terlalu rutin ya saya ya. Tapi kalau SGF ya, hal yang saya alamin ya buat Bapak Ibu yang pengen tahu SGF itu bisa membantu menurunkan berat badan atau tidak. Saya akan menjawab gini. Kalau di saya bukan turun berat badan Bapak Ibu, tetapi yang dirasakan tiba-tiba badannya lebih shape ya, tiba-tiba dari tadinya nggak ada lekuk sedikit ya, terus begitu juga tangan yang tadinya bergelambir Bapak Ibu coba rentangkan tangan ya, bagian tricepnya kita kalau cewek-cewek ya, kalau cowok kan jadi otot ya, kalau kita nggak jadi gelambir. Nah, saya Iya. merasa itu mulai mengecil ya, jadi lebih ke kalau SGF itu tuh bukan lebih ke berat badan, kalau berat badan mungkin ke Romil dan Slimming Pill ya, tapi kalau Betul. SGF ini dia lebih nge-shaping gitu, jadi kayak lemak-lemak di area-area tertentu tuh terbuang. Nah, itu pengalaman pribadi saya ya. Jadi boleh dicoba buat yang lain ya. Pengalaman itu sangat berharga buat saya, makanya wah ini kalau SGF tuh yang selalu terbayang. Tapi Bapak Ibu kembali lagi, asal jangan minumnya setelah makan ya Bapak Ibu. Kalau minum setelah makan, jaminan halal berat badan Anda naik. Ya, jadi pastikan kalau Iya. minum sebelum makan ya. Nah, tadi Betul. apa yang udah dibagikan sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Saya juga ingin memberikan Anda informasi ya, orang yang sama ya, Bapak Ibu ya, ternyata produk ini tidak hanya bagus Bapak Ibu ya, tapi produk ini juga bisa menjadikan Anda punya penghasilan tambahan atau mungkin bisa menjadi penghasilan utama Anda bahkan ya, hanya dengan Anda dari rumah saja. Nah, kalau pengen tahu gimana ya, Bu Marcella ini saya kenal sudah cukup lumayan, nggak sampai lama banget, tapi udah lumayan nih, kita ketemu beberapa kali dalam perjalanan wisata kita ya. Seorang yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Beliau bisa punya mobil dan rumah itu hasil dari bisnis keke, betul Bu Marcella ya? Betul, Bu. Oke, dan Bapak Ibu, dan dari bisnis ini beliau sudah bisa keliling dunia ya Bapak Ibu ya. Nah, pengen tahu gimana kisahnya, ya suka dukanya, dan juga apa pencapaian yang sudah beliau dapatkan ya. Pastikan Anda ikut dan hadiri acaranya besok ya. Tanggal 25 Juli di jam yang sama, jam 2, di IG yang sama, di IG Live N2000 KKD ya. Beliau akan membagikan kiat-kiat sukses beliau waktu beliau menjalankan bisnis keke. Bahkan beliau pada saat masa pandemi pasti menjalankannya dari rumah ya, betul Bu Marcella ya? Betul, Bu. Tapi penghasilan nggak langsung jadi bobrok kan Bu Marcella ya? Malah Oh yang saya iya. lihat, malah katanya keke udah transfer sebelum waktunya gitu ya. Terus Betul, penghasilannya Bu banyak Olen. meningkat ya waktu pada saat lagi pandemi. Jadi Bapak Ibu, Anda berada di tempat yang sangat tepat sekali ya. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir kembali besok di jam 2 siang bersama orang yang sama ya. Ibu muda milenial ya yang cantik ini ya, kita akan mendengar kisah-kisah sukses beliau. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin acara kami selesai sampai di sini karena waktu yang tidak dapat lebih panjang lagi. Kami ucapkan terima kasih buat kehadirannya, dan saya juga mewakili N2000 KKD, N2000 mengucapkan terima kasih buat Bu Marcella. Tadi apa yang dibagikan, saya juga mendapatkan ilmu yang cukup banyak ya tentang SGF dan juga susu skim. Ya, saya yakin buat Anda-Anda juga banyak mendapatkan banyak hal-hal baru ya. Jadi kita akan ketemu lagi besok Bu Marcella, sampai berjumpa, Iya. see you. Dan Oke. pesan terakhir Bu Marcella, ya kalau misalkan mau ngajak saya naik mobil Bu Marcella juga boleh, mau ngajak saya ke ke rumah baru Bu Marcella juga saya tunggu undangannya. Boleh banget, Bu Olen. Oke, siap deh. Kita ketemu lagi besok ya Bu. Oke, thank you, Bu See Olen. you ya. See Terima kasih banyak you. buat semuanya.